Bab 1980. Jurus zaman kuno. Ketiganya, jangan terlalu gugup. Pertarungan antara Tuan Muda Wei dan Eric Qin, kekuatan hanya penekanan dalam perubahan. Bagaimana mungkin Tuan Muda melukai Eric Qin? Pria tua berambut abu-abu itu hanya tersenyum saat melihat ini. Kultivator Istana Es Arktik mengkhawatirkan keselamatan Eric Qin, tetapi dirinya tidak perlu khawatir Tuan Muda kedua akan kalah. Lagi pula, dalam pandangannya, Teddy Wei berhadapan dengan Eric Qin, seperti orang dewasa menghadapi anak kecil. Anak ini mungkin akan dibantai habis-habisan oleh orang dewasa, mungkin akan sangat memalukan, tetapi setidaknya tidak akan mati atau bahkan terluka parah. Karena orang dewasa memiliki martabatnya sendiri, tidak mungkin untuk mengalahkan lawan yang seperti semut dengan kejam. Tapi baru saja dia hendak mengatakan sesuatu lagi, di luar formasi yang terbuka, segala macam suasana luar tiba-tiba mengalir ke dalamnya. Dan kerohanian beberapa orang merembes keluar, tentu saja, mereka merasakan apa yang terjadi di alun-alun di bawah. Saat melihat Reiki yang memenuhi langit, dan dua orang akan bertabrakan satu sama lain, ekspresi semua orang berubah drastis. Tuan Sekte Wang yang masih terlihat santai, seolah-olah semuanya tampak tenang. Saat ini situasi berubah seketika. Ini gawat. Cangkir di tangannya langsung jatuh ke tanah, dia tidak peduli dengan citranya. Mereka berempat menghilang di istana dalam sekejap. Pada saat ini di alun-alun, ketika Teddy Wei turun, aura hitam telah maju selangkah, membanjiri semua ruang di semua arah Eric Qin. Di depan energi hitam dahsyat, pancaran api suci yang bersinar di sekitar Eric Qin seperti cahaya lilin yang berkelap-kelip di tengah badai dahsyat. 5 naga api emas sekali lagi muncul dari kehampaan sambil mengaum. Eric Qin mengangkat tangan, menarik busur dan memasang anak panah. Ketiga jenis api suci lainnya memadatkan panah penghancur busur Tianhuo. Jika kamu masih menggunakan trik ini, maka matilah kamu. Mata Teddy Wei penuh ekspresi haus darah. Saat energi hitam menyerang, 5 naga api raksasa terus-menerus terkena serangan, membuat erangan yang menyakitkan. Namun, wajah Eric Qin tenang dan tidak tergerak. Jurus jari suci adalah teknik Taoisme yang menghabiskan banyak sumber energi, dan dalam waktu singkat, dia tidak dapat menggunakannya lagi. Cara terbaik untuk menghadapi Teddy Wei adalah api suci. Mangkuk hitam sudah dipegang oleh Eric Qin, tetapi dia tidak segera menggunakannya. Karena Teddy Wei tidak menggunakan senjata apapun dari awal sampai akhir. Teddy Wei bersikap arogan, dan Eric Qin juga memiliki kebanggaan diri. Dan juga, meski dia tidak menggunakan senjata berharga apapun, dirinya tidak sampai mengancam sesuatu pada Teddy Wei. Dengan busur di tangannya, Eric Qin mengarahkan panah penghancur ke arah Teddy Wei dan menembakkan ribuan anak panah dengan ganas. Pada saat yang sama, Eric Qin tiba-tiba bergerak. 5 naga api melayang-layang di sekelilingnya seperti perisai, dan terbang keluar oleh panah penghancur. Sosok Eric Qin juga seperti anak panah dari tali, melompat ke arah Teddy Wei. Bagus sekali, kamu tidak hanya tidak menghindarinya, tetapi kamu juga ingin menghadapiku langsung. Eric Qin, aku semakin suka bertarung denganmu. Teddy Wei menyeringai. Eric Qin memiliki keyakinan diri dengan tubuhnya, begitu pula Teddy Wei. Setelah bertahun-tahun berlatih di berbagai formasi dan reruntuhan suci Sekte Agung, bagaimana dia bisa takut pada Eric Qin dengan tubuhnya yang telah ditempa selama ribuan tahun? Jadi, di bawah mata semua orang, di tengah energi hitam yang memenuhi langit, Eric Qin seperti meteor yang jatuh, terbang menuju Teddy Wei di bagian paling gelap dari langit. Dan Teddy Wei tidak takut, dan bergegas menuju Eric Qin. Bang-bang. Di atas Eric Qin, anak panah terus berhamburan dalam energi hitam, dan bahkan menelan lautan api yang meledak. Naga di sekitarnya meraung, juga terluka parah, momentum terus menurun.
Dan di dunia ini, Eric Kin juga memperpendek jaraknya dengan Teddy Wei. Eric Kin, meskipun kamu benar-benar mendekatiku, mungkinkah kamu memiliki jurus kuno tentang pemurnian tubuh kuno yang sangat kuat? Aku, Teddy Wei, tidak percaya, semut luar sepertimu bisa memiliki jurus Taoisme dan jurus kuno dalam waktu yang sama, dan mengancamku. Teddy Wei berteriak, matanya penuh percaya diri lagi. Meskipun dirinya melakukan yang terbaik saat ini, membunuh Eric Kin juga dapat membuktikan kepada dunia bahwa jenius luar tidak lain adalah jiwa yang mati di tangannya sendiri. Mengabaikan kata-kata Teddy Wei, mata Eric Kin hanya ada ketegasan. Jurus kuno adalah jurus zaman kuno yang dapat dipahami, dan pelatihan pemurnian tubuh sampai tingkat tertentu. Metode ini mirip dengan jurus Taoisme sumber energi, tetapi disajikan dalam bentuk energi tubuh dan darah. Ilmu sihir semacam ini, Eric Kin secara alami tidak memilikinya, tetapi bukan berarti dia tidak memiliki sarana untuk mengancam Teddy Wei. Terlepas dari teknik berbahaya ini, Eric Kin tidak tahu apa yang akan dirasakan setelah menampilkannya. Tapi menghindari Teddy Wei hanyalah jalan buntu, tapi sebaliknya hidup setelah menuju kematian, masih ada kesempatan. Kartu Hall Eric Kin tentu saja bukan puncak tubuh Raja Qin tingkat kedua, tingkat saat ini tidak memiliki kualifikasi ini. Jika dirinya menyempurnakan tubuh Raja Qin tingkat ketiga, maka mungkin memiliki kepercayaan diri seperti ini, tetapi waktu terlalu sedikit. Tubuh Raja Qin milik Eric Kin saat ini masih berada di puncak tingkat kedua. Bersambung. Bab 1981. Energi kematian meledak. Namun, Eric Kin tidak pernah lupa bahwa ada aura yang sangat menakutkan di segel telapak tangannya. Dalam keluarga Ye, untuk bunuh diri, Yofianhu mengorbankan semua masa hidupnya dengan ganti paku berkarat dengan energi kematian kuat yang dilepaskan oleh roh jaha aneh. Ini adalah rasa kematian terdekat yang pernah dialami Eric Kin. Paku-paku berkarat yang aneh, energi kematian, bahkan telah menembus ke dalam tubuh. Jika bukan karena saat saya memahami jalan hidup dan mati, dan dia telah mencapai sesuatu tingkatan dan bereaksi cukup cepat, dia pasti akan mati. Meski begitu, setengah dari energi kematian di tubuhnya sekarang dipindahkan ke telapak tangannya. Tujuannya adalah untuk berubah menjadi lingkaran segel untuk memenjarakan energi kematian yang kuat itu. Kengerian dari energi kematian ini adalah bahwa sekali lepas sedikit saja, energi kematian yang tersegel sudah cukup untuk menelannya sepenuhnya. Dengan aura ini, Eric Kin memiliki kesempatan untuk melepaskannya dan melepaskannya di dunia. Namun karena cukup menakutkan, Eric Kin mengambil risiko dan menyegelnya di telapak tangannya sebagai jurus maut pembunuh. Tidak ada kultivator yang dapat menghindari siklus hidup dan mati, bahkan dalam keadaan fase penilaian, dan bahkan dalam tingkatan fase Mahayana sekalipun. Energi kematian mewakili aura kemunduran dan kemusnahan dalam aturan pergerakan langit. Teddy Wei hanyalah kultivator fase transendensi, bahkan jika dia berasal dari klan tertinggi, tidak mungkin untuk menghindari siklus hidup dan mati. Selama telapak tangannya berhasil memukulnya, ia dapat membunuh energi kematiannya sendiri yang ada di fase transendensi, serta Teddy Wei yang ada di fase transendensi. Inilah alasan sebenarnya mengapa Eric Kin memilih untuk mendekati Teddy Wei. Energi hitam yang diubah oleh kekuatan sihirnya sulit dipatahkan dengan kekuatannya yang sekarang, jadi dia bertarung saja sekaligus. 100 kaki, 50 kaki, 10 kaki. Reiki Eric Kin bergerak terus seperti orang gila. Semakin dekat dengan Teddy Wei, semakin banyak energi hitam menyebar keluar dari tubuhnya. Naga api tidak bisa bertahan, dan meraung dan jatuh. Di atas kepala, 10.000 anak panah telah hancur total. Tapi itu juga melindungi Eric Kin dan terbang mendekati Teddy Wei.
Keduanya hanya berjarak kurang dari 10 kaki, dan Eric Kin bahkan bisa mata melihat sedingin es di mata Teddy Wei. Dengan lambaian tangannya, tangan Teddy Wei memadatkan pedang panjang tajam yang dibuat oleh energi hitam, dan menebas ratusan cahaya pedang ke arah Eric Kin. Transisi alam semesta ditampilkan, dan sosok Eric Kin tiba-tiba menghilang di depan cahaya pedang. Dan sekali lagi, Eric Kin telah datang ke depan Teddy Wei. Setelah muncul, bayangan besar Raja Qin muncul, dan dia membanting Teddy Wei dengan pukulan. Tubuh yang begitu mulia, dirimu ternyata masih memiliki darah seperti ini di tubuhmu. Teddy Wei mengangkat alisnya sedikit, wajahnya menghina, energi hitamnya mengembun, dan pukulannya diblokir dengan satu pukulan. Sayangnya, di hadapanku, jurus ini masih terlalu lemah. Jika ini adalah caramu untuk mendekatiku, maka kamu sudah bisa mati. Benarkah? Kalau begitu kamu bisa mencoba ini. Tapi tubuh Raja Qin tidak lain adalah gerakan palsu oleh Eric Kin. Ketika cahaya pedang Teddy Wei menoleh dan terbang ke arahnya lagi, Eric Kin sudah mengangkat tangan kanannya. Meledak. Mata Eric Kin membawa cahaya penentuan. Di telapak tangannya, sebuah reiki meledak. Telapak tangan kanan Eric Kin berdarah dalam sekejap. Dan saat telapak tangan terbuka, Eric Kin juga melepaskan segel energi kematian. Apa yang dia lakukan? Melihat Eric Kin meledakkan telapak tangannya, dan reiki berkeliaran dalam kekacauan di depannya, Teddy Wei tiba-tiba merasa bahwa aura menyembur keluar dari telapak tangan Eric Kin. Ada sesuatu yang membuatnya merasa ketakutan. Perasaan ini sangat menakutkan, seolah-olah dia telah bertemu dengan beberapa ahli senior, dan pihak lain berencana untuk membunuhnya. Rasa ketidakberdayaan dari tulang-tulangnya yang membuat instingnya terus-menerus memperingatkan dirinya sendiri bahwa dia harus segera melarikan diri, atau dia akan mati. Sialan, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan untuk membuatku mati? Kengerian macam apa yang dilepaskan Eric Kin? Kulit kepala Teddy Wei benar-benar mati rasa, dan bulu kuduknya tegak. Meskipun dia tidak percaya pada kekuatan Eric Kin, dia percaya pada intuisi yang diperoleh dari pertempuran selama bertahun-tahun. Dalam sekejap, Teddy Wei sepertinya tersiram air panas oleh sesuatu, menyingkirkan semuanya dan mundur tiba-tiba. Dan saat berikutnya, energi kematian hitam di telapak tangan Eric Kin, seperti banjir yang terus melanda, dan meledak dalam sekejap. Energi kematian adalah udara warna abu-abu pucat yang lebih lemah dari energi hitam Teddy Wei. Tapi di mana udara abu-abu menyebar, energi hitam tampaknya terkorosi, tidak ada hambatan sama sekali, dan menghilang setiap inci. Aura abu-abu terus mengembang dan akhirnya berevolusi menjadi ular berbisa yang sangat besar. Mata cekungnya terus menjelajah, mencari energi kehidupan untuk dimusnahkan. Di mana mata energi kematian menyapu, baik Teddy Wei dan Eric Kin terkejut. Ini adalah energi kematian abu-abu paling ganas di dunia. Sial. Dari mana orang ini mendapatkan begitu banyak energi kematian yang mengerikan? Teddy Wei ngeri, mundur lebih cepat. Di sisi lain, pada saat yang sama Eric Kin melepaskan energi kematiannya, tubuhnya dengan cepat menjadi tua dan melemah. Napasnya terus melemah, rambutnya menjadi pucat, dan kerutan tumbuh di pipinya. Bersambung.